Selamat datang di video pembelajaran pertama Putri. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Pada video kali ini, Putri akan membahas bab pertama yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Bagian pertama tentang bentuk umum persamaan kuadrat. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Oke, apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat paling tinggi sebesar 2. Bentuk umumnya nanti seperti yang Putri kasih kotak kuning. AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Syaratnya A-nya nggak boleh 0. Nah, kenapa A nggak boleh 0? Karena kalau misalkan A-nya 0 ya, berarti kan jadi 0 kali X pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 kan. 0 kali X pangkat 2, 0. Berarti habis dong. Maka persamaannya menjadi BX tambah C. Nah, BX di sini kalau nggak ditulis kan berarti X-nya pangkat 1. Nah, padahal persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya harus 2. Di sini pangkat tertingginya cuma 1. Alasannya ya, kenapa itu nggak boleh 0? Kalau 0 berarti dia bukan persamaan kuadrat. Bisa dipahami kan? Nah, di sini Putri tekankan lagi bahwa A adalah angka yang di depan X kuadrat, B adalah angka yang di depan X aja, sedangkan C adalah angka yang tidak ada variabelnya. Atau nama lainnya nanti kalau angka yang nggak ada variabel itu disebut dengan konstanta. Oke, jadi angka yang tidak ada variabelnya atau nggak ada hurufnya, cuma angka aja, itu disebut dengan konstanta. Kita mesti konsisten ya dengan ini. Jadi A itu yang di depan X kuadrat, B yang di depan X, C yang nggak ada hurufnya. Kenapa? Karena nanti akan ada rumus yang berhubungan dengan ini. So, keep konsisten ya. Kita lanjut aja ke contohnya supaya kalian lebih paham. Oke, lanjut. Ini dia contohnya. Di antara persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Yang pertama, X kuadrat ditambah 4X dikurang 21 sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Kita cek aja. Pangkat paling tingginya di sini kan X pangkat 2. Berarti ya udah, dia pasti persamaan kuadrat dong. Bener kan? Sekarang kita coba cek ABC-nya deh. A-nya berarti kan angka yang di depan X kuadrat. Di depan X kuadrat nggak ada angka. Ingat ya, kalau nggak ada angka itu maksudnya 1 dan orang biasanya nggak nulis angka satunya. Tapi kalau nggak ditulis berarti maksudnya 1. Oke, bisa dipahami kan? So, A-nya sama dengan 1. B-nya, B itu di depan X berarti 4. Maka B sama dengan 4. Lanjut lagi, C sama dengan C itu angka yang enggak ada variabelnya. Variabelnya kan X, berarti kita cari yang angka aja, enggak pakai X. Berarti kan 21. Tapi hati-hati, di depannya ada minus ya. Kan berarti C-nya adalah 21, kayak gitu. Bisa dipahami kan? Langsung ya ke contoh yang terakhir. 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 5x dikurang 4 sama dengan 0. Di sini nih memang ada pangkat 2. Cuma kan syarat persamaan kuadrat itu pangkat yang paling tinggi harus 2. Ternyata di sini pangkat yang paling tingginya adalah pangkat 3. So, ini bukan persamaan kuadrat. Oke, bisa dipahami kan? Yang selanjutnya ada metode penyelesaian. Metode penyelesaian persamaan kuadrat ada 3. Yang pertama ada memfaktorkan, yang kedua ada rumus ABC, dan yang ketiga ada diskriminan.
Tentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Di sini Putri ada dua tabel, bentuk umum dan bentuk faktor. Jadi kalau kita mau mencari akar dari suatu persamaan kuadrat, kita ubah dulu bentuk umum ke dalam bentuk faktor. Oke, terus titik-titiknya diisi apa? Titik-titiknya nanti ada ketentuannya nih. Lihat kotak kuning. Jadi nanti kita pikirkan dua angka, kalau dikaliin nilainya A kali C, kalau ditambahin hasilnya B. Oke, supaya makin paham, Putri langsung ke contoh soal aja. Seperti yang ada di slide sebelumnya, kita tentukan akar-akar dari X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Oke, langkah pertama kita catat dulu informasi pentingnya. Di sini ada A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan min 4. Terus ada A kali C sama dengan min 4. B-nya mana? B-nya sudah ada tuh, yaitu 3. Lalu sekarang kita buat bentuk faktornya. Nah, singkatnya bentuk faktornya itu akan seperti ini nih. Selanjutnya kita buat akar-akarnya saja. Karena ini sama dengan 0, maka kita bisa simpulkan bahwa X tambah 4 sama dengan 0 atau X kurang 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 4 atau X sama dengan 1. Udah deh, itu tuh jawabannya. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Di sini sudah ada dua tabel yang isinya bentuk umum dan rumus ABC. Jadi, selain menggunakan metode faktor, kita juga bisa menggunakan rumus ini untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Dilihatnya mungkin agak rumit karena akar-akar gitu ya. Tapi kalau kalian sudah hafal dan paham cara menggunakan rumus ini, kalian akan jauh lebih mudah dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kita langsung coba aja pelan-pelan ya. Misalkan kita mau cari akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 5X kurang 1 sama dengan 0. Jadi informasi pentingnya ada A sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 1. Kita masukin aja tuh langsung ke rumus ABC-nya. Jadi ada X 1,2 sama dengan min 5 kurang lebih dalam akar ada 5 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 1 dibagi 2 kali 1. Di langsung aja. Tuh, jadi X1 nya sama dengan min 5 ditambah akar 21 dibagi 2 dan X2 nya min 5 dikurang akar 21 dibagi 2. Mudah kan? Metode selanjutnya ada diskriminan persamaan kuadrat. Jadi, misal bentuknya AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, kalau dengan metode diskriminan menjadi D yang dilambangkan dengan diskriminan tadi sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali AC. Jika nilai D lebih dari 0, maka akarnya ada 2 dan berbeda. Namun, jika D sama dengan 0, maka akar-akarnya ada 2 juga, tapi sama. Nah, beda halnya kalau D kurang dari 0 atau negatif, maka akar-akarnya imajiner atau tidak ada yang real, gitu. Oke, di bagian kedua ada bentuk umum fungsi kuadrat. Semoga kalian belum bosan ya. Semangat! Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang relasinya merupakan relasi kuadrat. Nih, kita perhatikan diagram pen berikut. Di sini ada diagram pen himpunan A, lalu ada himpunan B. Anggotanya misalnya 2, 3, dan 4. Nah, kan di sini katanya relasinya merupakan kuadrat. Jadi nanti ini kuadrat. Lalu ada anggota B yaitu 4, 9, dan 16.
Nah, dengan relasi kuadrat ini berarti 2 kan kuadrat. 2 dipetakan ke 4 karena 4 itu sama dengan 2 kuadrat. Lalu 3 kuadratin 3 kuadrat atau 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Lalu 4 pangkat 2 hasilnya 16. Nah, hubungan inilah yang disebut dengan hubungan kuadrat fungsinya ya. Fungsi kuadrat kayak gitu konsep sederhananya. Nah, secara aljabar, bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu ada yang di dalam kolom pink dengan catatan fx adalah nilai yang dihasilkan oleh fungsi dan x adalah nilai yang dimasukkan ke dalam. Putri akan menyampaikan juga beberapa bentuk lain dari fungsi kuadrat. Nah, bentuk umumnya kan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Nah, terdapat juga beberapa bentuk lain dari fungsi kuadrat di atas. Di antaranya ada fx sama dengan ax kuadrat. Contohnya kayak gini, fx sama dengan 3x kuadrat. Itu juga termasuk dari fungsi kuadrat. Terus ada y sama dengan x kuadrat, ada gx sama dengan min 4 x kuadrat. Lalu yang kedua ada fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx. Contohnya ada fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x. Lalu ada y sama dengan x kuadrat dikurang 5x. Nah, yang ketiga ada fx sama dengan ax kuadrat tambah c. Lalu contohnya ada fx sama dengan 2x plus 1 dan y sama dengan 2x kuadrat kurang 7. Ya, kini kita ke contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 10. Hitunglah a, nilai dari f min 1 dan b, bayangan untuk x sama dengan 3. Untuk yang pertama a, di sini fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x min 10. Lalu kita ganti x-nya jadi min 1. Jadinya seperti f min 1 sama dengan min 1 kuadrat ditambah 3 kali min 1 dikurang 10. Hasilnya ada 1 kurang 3 kurang 10. Jadi jawaban dari f min 1 sama dengan min 12. Lalu yang B, langsung aja diganti x-nya jadi 3. F3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 dikurang 10. 9 ditambah 9 dikurang 10 hasilnya 8. Jadi bayangan untuk x sama dengan 3 adalah 8. Contoh soal selanjutnya. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 10. Hitunglah a, nilai x sehingga fx sama dengan 18. B, pembuat 0 fungsi. Yang a, fx sama dengan 18. X kuadrat ditambah 3x dikurang 10 sama dengan 18. X kuadrat ditambah 3x dikurang 10 dikurang 18 sama dengan 0. X kuadrat ditambah 3x dikurang 28 sama dengan 10. Kuadratannya ada x tambah 7 atau x kurang 4. Terus akar-akarnya x tambah 7 sama dengan 0, x sama dengan min 7. X min 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Lalu yang kedua, membuat 0 fungsi. Fx sama dengan 0. X kuadrat ditambah 3x dikurang 10 sama dengan 0. Jadi difaktorin, hasilnya x tambah 5 atau x kurang 2 sama dengan 0. X tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan min 5. X kurang 2 sama dengan 0. Hasilnya X sama dengan 2.
Oke, bagaimana bentuk grafik fungsi kuadrat? Bentuk umumnya seperti yang ada di kotak pink, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kalau digambarkan ke dalam bidang kartesius, jadinya grafik fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum grafik fungsi kuadrat itu cuma dua, terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Nah, bentuk grafik itu sesuai dengan nilai A-nya. Kalau nilai A-nya positif akan terbuka ke atas, dan kalau A-nya negatif akan terbuka ke bawah. Nanti kita akan mempelajari titik puncak, tapi di sini kita akan fokus dulu ke bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, next. Cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Di sini sudah ada sebuah fungsi, yaitu y sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Di sini juga ada tabel nilai x dan y, tapi nilai y-nya belum. Jadi kita coba dengan x min 2. Jadi y sama dengan min 2 kuadrat dikurang 2 kali min 2 dikurang 3. Jadi 4 ditambah 4 kurang 3, hasilnya adalah 5. Jadi nilai y-nya adalah 5. Oke, sekali lagi kita coba dengan x sama dengan min 1. Y sama dengan min 1 kuadrat dikurang 2 kali min 1 dikurang 3. 1 ditambah 2 dikurang 3, hasilnya 0. Jadi nilai y-nya adalah 0. Begitu juga cara selanjutnya sampai semua titik didapatkan. Maka akan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, setelah mengetahui cara menggambar grafik fungsi kuadrat, kita akan belajar peran koefisien fungsi kuadrat. Setiap koefisien pada fungsi fx sama dengan ax kuadrat dikurang bx dikurang c, yaitu a, b, dan c, memiliki peran masing-masing yang menentukan posisi grafik pada bidang kartesius. Yang pertama, ada peran koefisien A. Jika A positif, maka grafik terbuka ke atas. Dan jika A negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Seperti gambar yang ada di sini. Nah, grafik terbuka ke atas dan grafik terbuka ke bawah. Yang pertama, grafik terbuka ke atas itu bisa kita lihat bahwa A-nya positif. Dan yang terbuka ke bawah A-nya negatif. Begitu. Masih di peran koefisien A. Tapi di sini bila makin besar nilai A, maka grafiknya makin sempit. Dan bila makin kecil nilai A, maka grafiknya akan makin lebar. Nah, di sini ada gambarnya. Kita lihat ini sama-sama terbuka ke atas, tapi bisa dilihat bentuknya. Yang satu lebih lebar dan yang satu lebih sempit. Untuk yang lebih lebar itu makin besar nilai A-nya. Nih, bisa dibandingin yang lebih lebar itu kecil dan yang merah ini A-nya 2 lebih besar. Nah, di sini ada gambar perbandingannya. Bisa dilihat kan? Oke, setelah peran koefisien A, lalu kita ke koefisien B. Peran yang pertama ada jika tanda A dan B berbeda, maka titik puncak grafik akan berada di sebelah kanan sumbu Y. Lalu jika A dan B sama, maka titik puncak grafik berada di sebelah kiri sumbu Y. Kita lihat pada gambar. Nah, yang ini yang garis biru itu kan A dan B-nya berbeda. Yang A-nya positif dan yang B-nya min 2 berarti berbeda. Maka akan berada di sebelah kanan. Nah, di gambar yang selanjutnya ini yang garis merah itu sama tandanya. A-nya plus x kuadrat tapi nggak ditulis, dan yang B-nya plus 2, jadi sama akan berada di sebelah sumbu Y, sebelah kiri sumbu Y. Nah, peran yang terakhir ada dari peran koefisien C.
Satu aja nih, koefisien C akan menentukan di titik mana grafik akan memotong sumbu Y. Nah, kita melihat di gambar yang garisnya warna merah ini. Di sini yang nilai C-nya adalah min 3. Nah, maka yang memotong sumbu Y adalah pas banget nih di min 3 gitu. Dan di sini ada juga contoh lainnya yaitu plus 2. Maka yang akan memotong sumbu Y-nya adalah di titik plus 2. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal. Di antara fungsi-fungsi berikut, ini fungsinya ada fx sama dengan 4 kurang x kuadrat. Yang kedua fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Dan yang ketiga fx sama dengan x kuadrat dikurang 16. Dan yang keempat fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x dan tambah 6. Yang kurva fungsinya terbuka ke atas adalah, nah kita ingat nih, mudah ya, peran koefisien A. Jika A positif maka grafik terbuka ke atas, dan jika A negatif maka grafik terbuka ke bawah. Kita lihat dulu yang nomor 1 ini. Ini kan A-nya yang X-nya itu kuadrat. Jadi di sini A-nya 1 atau min 1. Berarti salah, udah pasti salah. Dan yang kedua di sini min 2, berarti juga salah. Nah, kalau yang ketiga di sini 1 atau X kuadrat aja, berarti udah benar. Nah, kita cek lagi yang keempat, 2X kuadrat. Itu positif juga karena nggak ada minnya ya kan. Berarti jawabannya adalah 3 dan 4 gitu. Ya, contoh soal yang berikutnya. Di sini ada grafik, sebuah gambar grafik. Gambar di samping adalah grafik fungsi dari A, B, C, dan D. Kita lihat nih, jadi kita memakai perannya aja. Jika A negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Nah, benar kan di sini di gambar itu grafik terbuka ke bawah. Udah pasti A-nya negatif, berarti A dan B pilihannya adalah yang salah nih. Terus kita langsung aja nih ke C. Kenapa? Karena di sini sudah dilihat koefisien C akan menentukan di titik mana grafik akan memotong sumbu Y. Nah, di sini dalam gambar ini si koefisien C itu memotong di sumbu Y, yaitu di titik 10 plus 10. Udah pasti nih, kan di sini ada minus 10 dan plus 10. Ya, berarti jawabannya ada di jawaban yang D, yaitu Y sama dengan min X kuadrat ditambah 3X ditambah 10 begitu. Karena tadi yang ini dari peran A-nya itu negatif, benar, maka grafiknya terbuka ke bawah. Dan yang C-nya grafik akan memotong di titik Y. Nah, itu adalah plus 10 sesuai pada gambar. Nah, udah di bagian ketiga nih, atau di bagian terakhir di video pembelajaran ini, yaitu sumbu, simetri, dan nilai optimum. Santai, sabar. Oke, kita lanjut. Pada suatu grafik fungsi kuadrat, sumbu simetri atau sumbu X adalah garis yang membagi grafiknya menjadi dua sama besar. Nah, pada gambar ini yaitu garis merah yang putus-putus. Oke, yang kedua ada nilai optimum atau Y adalah nilai yang menunjukkan titik tertinggi atau titik terendah. Nah, ada di min 4. Ini garis putus-putus biru. Jadi sumbu simetri X sama dengan 1 kalau untuk di gambar ini, dan nilai optimumnya
min 4. Nilai optimum ini bisa disebut nilai minimal atau min atau maksimal. Itu dengan ketentuan minimal untuk kurva terbuka ke atas dan maksimal kurva terbuka ke bawah. Sekarang kita masuk ke rumus sumbu simetri dan nilai optimum. Rumus untuk menentukan sumbu simetri dari grafik fungsi yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah, nah seperti yang di dalam kotak pink, xp sama dengan min b per 2a. xp di sini berarti x puncak atau titik puncak. Sedangkan rumus untuk menentukan nilai optimumnya adalah yp sama dengan min d per 4a. yp ini di titik di P dan D ini ada diskriminan seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, kombinasi dari kedua titik ini akan membentuk koordinat titik puncak. Makanya koordinat titik puncak itu xp, yp. Jadi kita masuk ke contoh soal aja biar lebih paham. Oke, next. Oke, ada contoh nih. Bila fungsi y sama dengan 2x kuadrat tambah 6x dikurang m memiliki nilai minimum 3, maka tentukan nilai m. Kita ingat dulu rumusnya. Yp sama dengan min d atau diskriminan dibagi atau per 4a yang kayak di dalam kotak kuning. Oke, lanjut. Jadinya min b kuadrat dikurang 4ac per 4a sama dengan 3. Kita masukin b nya 6, jadinya 6 kuadrat dikurang 4 kali 2, 2 itu dari a nya, dan c nya min 6 dibagi 4a, 4 kali 2 sama dengan 3. Jadinya ada minus 36 plus 8m per 8 sama dengan 3. Supaya lebih sederhana, kita kali kedua ruas dengan min 8. Jadinya 36 ditambah 8m sama dengan negatif 24. 8m negatif 24 dikurang 36. 8m sama dengan min 60. 60 dibagi 8 jadinya m sama dengan 7. Nah, telah sampai kita di penghujung video pembelajaran pertama Putri. Bagaimana? Menyenangkan bukan belajar matematika? Semoga video ini bisa bermanfaat ke banyak orang. Jangan lupa di like dan share ya. Thank you.